Pak Regar? Hi, Aurelia Francisca. How are you today? Oh, I'm very good. What about you? I'm good. Oh iya, saya dengar katanya kamu baru kembali dari KL. Iya, baru aja sampai Jakarta tadi pagi, Pak. Welcome back. Thank you. Thank you. Sama Pak Regar aja bisa manis, bisa lembut. Sama gue aja jutek. Itu tandanya Aurel bisa membedakan mana orang yang ganteng, baik hati, dan tidak sombong dengan orang yang cuma ganteng tapi lupa sama pacarnya sendiri. What? Lupa sama pacarnya sendiri. Pak Regar, tadi semua paper saya udah saya taruh di meja Pak Regar. Jadi sekarang saya permisi ya. Alright. Apa sih? Lepasin saya. Lo nggak bisa kabur kemana-mana lagi. Karena lo harus ikut gue. Prince, let it her, Prince. Aduh, lepasin. No. Lepasin, saya No bilang. way. Lepasin, kenapa sih kamu suka banget dari dulu narik-narik saya kayak gini, sakit. Tunggu bentar. Tadi lo bilang dari dulu gue sering narik-narik lo kayak gini. Gimana mungkin? Secara kita aja kan baru kenal. Mampus gue, barusan gue keceplosan lagi. Karena gue kesel banget sama batu bata. Gue tahu. Diam-diam lo secret admirer. Mana mungkin saya mimpin kamu, kalau saya nggak pernah lihat muka kamu. Masa? Yakin? Terus tadi itu maksudnya apa? Dulu, saya juga pernah kenal sama seseorang yang sama kayak kamu. Suka narik-narik tangan saya kayak gitu. And he was so annoying. Hah, nggak mungkin lah. Pasti saya lebih charming daripada dia. Enggak, Iya. kamu annoying bukan charming. Enggak, saya charming. Saya handsome. Lo mau kan ikut sama gue? Kenapa tiba-tiba pangeran jadi lembut gini? Kalau gini sih, emang dia jadi charming banget dan bikin gue meleleh. Enggak, tahan Putri. Lo nggak boleh lemah. Please, ikut sama gue ya. Emang mau kemana? Saya juga nggak punya banyak waktu. Ke suatu tempat yang nggak jauh dari sini. Di sini kan tempat gue sama batu bata sering sama-sama. Dia sering tidur di bawah pohon sambil naruh kepalanya di pangkuan gue. Itu jadi masa-masa terindah buat kita berdua. Aduh, kok gue jadi deg-degan ya? Lo mau kan ikut sama gue? Awas kalau jauh. Nggak jauh kok. Sampai deh. Nggak jauh kan? Thanks ya. Lo udah mau ikutin gue. Tristan bilang, gue harus ikutin polanya. Oke, gue bakal ikutin maunya pangeran. Jadi kamu juga baca? Udah selesai bacanya? Ya, sejujurnya gue belum baca sampai selesai sih. Tapi gue udah baca lumayan jauh. Dan gue kepingin kita di sini baca buku ini supaya ya mungkin kita bisa discuss bareng nanti. Tapi gue suka banget loh bagian dimana pas si cowok yang nembak si cewek, tapi tiba-tiba si cewek kecelakaan, terus ceweknya koma, sampai akhirnya si cowok itu udah nggak tahu lagi harus gimana dan dia memutuskan keluar negeri. Tapi detik-detik di saat cowok itu mau pergi ke luar negeri, tahu-tahu cewek itu sadar dari koma, nyusul dia ke bandara dan nerima cintanya. Saya juga ingat part itu. Emang keren sih ceritanya. Berasa kayak kita itu bisa dibawa ke dalam cerita itu gitu, kayak rasanya real banget cerita ini. Karena cerita itu tentang aku sama kamu. Tentang perjuangan cinta kita berdua.
Makanya gue sengaja ngajak lo kesini, duduk di taman ini supaya gue bisa baca buku ini sampai habis. Dan mungkin chapter demi chapter habis gue selesai baca, kita bisa discuss bareng deh. Gue baru baca sampai sini nih. Di hari ulang tahunku, dia dan teman-teman memberikan aku kejutan spesial. Kita semua pergi ke puncak untuk bermain para layang. Hari itu cerah. Bisa melihat pemandangan dari atas awan bersama orang-orang yang kita cintai itu rasanya luar biasa. Kami saling menyatakan cinta di atas sana. Romantis. Tiba-tiba, hujan turun disertai petir. Parasut kami tersambar petir dan kami terombang-ambing di udara sampai akhirnya kami jatuh di tengah hutan. Kami terpisah berhari-hari, saling mengkhawatirkan kondisi satu sama lain. Perasaan aku tak karuan. Aku keliling hutan dengan langkah lemah dan terseok-seok untuk mencarinya. Akhirnya aku bisa menemukannya. Aku lega, sangat lega. Tapi kondisinya tidak terlalu baik, bahkan parah. Dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Kecelakaan itu membuat dia lumpuh dan... Pangeran! Ini sebagai tanda supaya aku bisa kembali lagi ke kamu. Ini sebagai tanda supaya aku bisa kembali lagi ke kamu. Kecelakaan itu membuat dia lumpuh dan kakinya... Kayaknya sakit kepala pangeran kumat lagi karena dia baca novel itu. Tapi pasti dia berusaha nahan sakitnya. Pangeran? Kamu kenapa? Enggak. Gua nggak apa-apa kok. Kita lanjut baca novel aja ya. Kecelakaan itu membuat kakinya lumpuh. Bengong aja. Jadi gimana, Put? Habis pangeran baca novel itu, kira-kira ada nggak ingatan dia yang balik soal lu? Nggak sama sekali. Pokoknya pangeran bilang dia merasa bisa masuk ke dalam cerita itu. Tapi ya udah segitu doang. Dia nggak merasa kalau cerita itu adalah tentang dia. Ya udah, Put, lo yang sabar ya. Ya namanya juga amnesia. Susah buat balikinnya. Ya, gue harap lo jangan nyerah ya. Kita tunggu aja sampai pangeran selesai baca novelnya. Siapa tuh ada kemajuan. Si Aurel kemana sih? Ya, itu mobilnya masih ada. Tapi masa orangnya tiba-tiba ngilang? Tadi katanya cuma izin bentar.
Ya udah, Dad. Kalau gitu aku masuk dulu ya. Ya, take care ya. Pangeran. Saya minta tolong sama kamu. Jangan pernah sia-siain Putri. Dan sama satu lagi, bilangin ke papa kamu. Jangan pernah mengusik keluarga saya. Apa? Selamat siang. Ternyata benar. Papa udah ngancem Putri sama keluarganya. Barusan Didi ngomong apa ya sama pangeran? Kok dia bisik-bisik gitu sih?